Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, pada latihan rutin pramuka kali ini, kita ini akan belajar materi tentang jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya. Simak terus materinya ya. Buat poin yang pertama, itu ada kompas. Nah, kompas sendiri itu apa sih? Jadi, kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan suatu arah mata angin, di mana prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utamanya adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah. Juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Kemudian ada jenis-jenis kompas. Yang pertama, kompas analog. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka. Penggunaan kompas analog secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog terdiri atas beberapa jenis, seperti yang pertama ada kompas lensa. Kompas lensa merupakan kompas yang dilengkapi dengan lensa bikonkav, yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. Umumnya, kompas lensa berbentuk sederhana, ringan, dan harganya lebih murah. Namun, validitas pengukuran besarnya sudut. 2. Kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik atau disebut juga sebagai kompas prisma adalah kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan atau bentang alam sebenarnya untuk diproyeksikan dalam peta. Jenis kompas ini yang sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan alam termasuk dalam kepramukaan. 3. Kompas orientaring atau kompas silva. Kompas orientaring atau kompas silva adalah kompas yang digunakan dalam orientasi atau penghitungan dan pembacaan peta secara langsung. Kompas ini umumnya memiliki badan atau wadah transparan, memudahkan pembacaan terhadap peta yang ditaruh di bawahnya. Yang kedua, ada kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika atau dalam gadget-gadget elektronik. Bagian-bagian kompas. Bagian-bagian kompas yang akan kita pelajari pada kali ini adalah bagian-bagian pada kompas bidik atau kompas prisma. Karena kompas jenis inilah yang paling sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Kompas bidik memiliki bagian-bagian sebagai berikut. 1. Dial atau permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat, 360 derajat, dan huruf. Yaitu ada N sebagai North, E sebagai East, W sebagai West, dan S sebagai South. 2. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat. Dapat diputar. 3. Visir atau lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. 4. Kaca pembesar yang berfungsi untuk melihat derajat kompas. 5. Jarum penunjuk selalu menunjuk utara magnet. 6. Alat penggantung tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik atau back azimuth atau back reading, agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Menentukan sasaran balik dengan rumus. Yang pertama, apabila sasaran kurang dari 180 derajat sama dengan ditambah 180 derajat. Contoh, 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat.
sama dengan 210 derajat. Nah, yang kedua, apabila sasaran lebih dari 180 derajat sama dengan dikurang 180 derajat. Contoh, 240 derajat. Sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya, cara menggunakan kompas bidik. Cara menggunakan kompas bidik secara lebih detail akan dibahas dalam artikel tersendiri. Secara singkat dan sederhana, cara menggunakan kompas bidik adalah sebagai berikut. 1. Letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut menunjuk arah utara magnet. 2. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. 3. Apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. 4. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30 derajat. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya. Sebab rute ke 30 derajat tidak selalu datar atau kering. Kadang-kadang berbencah-bencah. Di tempat itu, kita melambungkan atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. Kemudian cara mengetahui arah tanpa menggunakan kompas. Yang pertama, jarum atau silet di permukaan air. Ada cara yang paling umum digunakan seseorang untuk menentukan arah, yaitu membuat kompas sederhana. Caranya mudah, hanya bermodalkan jarum atau silet yang digosok ke permukaan kering dan ditusukkan ke gabus, selalu menunjukkan ke arah utara atau selatan. Yang kedua, melihat ke kuburan Islam dan Kristen jika berada di suatu pedesaan yang asing dan tersesat di sana. Kamu bisa menentukan arah dengan melihat kuburan. Kuburan Islam dan Kristen selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Bagian nisan atau kepala yang selalu menghadap ke barat. Yang ketiga, masjid atau musola. Jika tidak menemukan kuburan, Anda bisa mencari tempat ibadah. Seperti masjid, Anda bisa memanfaatkan arah kiblat atau arah sholat umat muslim. Yang keempat, bayangan benda jika tersesat pada siang hari. Lihatlah ke arah bayangan benda sama seperti menentukan arah dengan jam. Letakkan benda tegak di permukaan tanah. Yang kelima, memanfaatkan pohon. Nah, untuk kamu yang tersesat di kawasan penuh pepohonan, cobalah cari pohon yang berbatang besar. Perhatikan setiap sisi batang pohon ini. Sisi pohon berbatang besar yang terkena sinar matahari dan tidak berlumut menunjukkan arah timur. Tanda-tanda alam. Berikut pengenalan alam sekitar kita yang sering kita temui saat berkemah. 1. Kabut. Kabut tipis dan rata membumbung tinggi ke atas berarti kurangnya uap air di udara dan bertanda cuaca akan selalu baik. Apabila kemarin ada hujan, cuaca terang benderang pada pagi hari bertanda buruk pada hari itu. Langit yang ditutupi awan kemudian mulai terang pada pagi hari bertanda cuaca baik. Sedang di gunung akan turun hujan. Yang kedua, awan. Apabila angin diliputi awan yang tebal dan gelap, berarti akan turun hujan yang deras. Yang ketiga, matahari. Apabila matahari terbit berwarna merah dan diliputi garis-garis awan yang kehitaman, bertanda ada hujan. Apabila berwarna bersih dan terang, bertanda hari cerah. Yang keempat, bintang. Apabila pada malam hari bintang di langit kelihatan terang sekali, maka pada malam itu cuaca akan baik. Sedangkan bila tampak suram, bertanda cuaca kurang baik atau buruk. 5. Bulan. Apabila terlihat terang dan bersinar, berarti cuaca baik. Tapi bila bulan diliputi awan yang gelap, berarti hujan akan turun. Apabila ada lingkaran putih, halo, yang melingkari bulan berarti tidak ada ketentuan cuaca pada hari itu. Oke. Kemudian tanda jejak atau tanda medan. Dalam pramuka, tanda jejak selalu bersifat rahasia.
Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting, goresan, rumput, dan lain sebagainya. Tanda-tanda lain apabila cuaca akan buruk. 1. Kucing akan duduk membelakangi api sambil mengusap-ngusap kepalanya dengan kaki depannya yang dibasahi dengan mulutnya. 2. Bila anjing menggali tanah untuk menyembunyikan tulangnya. 3. Burung-burung membasahi bulunya dengan paruhnya. 4. Bila bau bunga tercium semerbak sekali. 5. Burung-burung laut terbang ke daratan. 6. Bila asap naik dengan tegak lurus dan tinggi sekali, maka cuaca pada hari itu akan baik. Apabila asap naiknya mendatar dengan tanah atau rendah, maka cuaca akan buruk.